Halo semua, selamat datang di channel Aditya Elektronika. Kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan elektronika dan IT juga tentunya, yaitu gimana cara install ulang Windows ke laptop ya. Ini saya baru nyoba juga dan saya nggak tahu caranya gimana aslinya. Tapi ya karena udah nonton videonya modul cerdas ya, jadi kita aman. By the way, modul cerdas ada di YouTube juga. Kalian mungkin kalau pengen belajar lebih lengkap tentang instalasi bisa cek di sana. Dan hal yang kita butuhkan di sini, kita udah beli kembali SSD ini 128 karena lumayan mahal ya SSD. Woi, kenapa kamu bisa fokus? Woi. Nah, oke, Apocalypse. Dan ini akan kita jadiin sebagai penggantinya si HDD. Nah, ini dia SSD-nya. Jadi kita pakai RX 7. Woi. Nah, gini. Ini SSD ya. Oke, sekarang kita akan pasang Windows 7 ke Windows 10. Yang ini Windows 7, kita bakal pasang Windows 7 ke SSD yang ini. Ini masih hard disk ya guys. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk mengukur berapa waktu untuk loadingnya, untuk restart dan membuka aplikasi gitu. Sekarang kita akan mencoba untuk membuka aplikasinya. Oh ya, by the way, video ini akan dipecah menjadi beberapa part. Oh ya, yang pertama juga kita bakal coba buat nyalain dulu. Siap, 3 2 1. 44 detik 4477 ya, mungkin sekitar anggaplah 43 karena ada waktu untuk klik saya. Dan ini udah masuk ke menu sign in tapi keterangan dia ya, jadi kita masukin password aja. Bentar, kita reset timernya. Oke, loadingnya lumayan lama, welcomingnya ya. Kita bisa cek aja langsung dari durasi video kalau cuman welcome ya. Nah, oke, by the way, yang kayak gambar-gambar apa itu kak ya, jawabannya gambar CC Renegade X. Sekarang kita akan refresh ya, bilangnya refresh tapi biasanya enggak ya, nggak bisa kontrol kanan ding. Oh, ini ada guys, kanan. Tunggu loadingnya. Oke, refresh. Udah, itu kita F5. Nah, itu udah kedipannya udah lancar ya, berarti ini udah gak nge-lag. Kita turunin pencahayaannya biar pas ke kamera. Dan segini cukup guys ya. Ya, walaupun ada agak flickering dikit. Dan sekarang kita akan coba buat buka Chrome sebagai contoh. Ini pasti susah. Kita ini siap, 3 2 1.
3 menitan ya, anggaplah 3 menit 30 detik karena ini baru setelah 3 detik baru saya klik ya. Akhirnya udah kebuka dia, dan ya itu pun masih rada nge-lag. Dan ya sekarang kita akan langsung aja masuk ke proses unresponsive. Woi, no. Nah, kita akan masuk ke proses gimana caranya ngebut misi si flash disk ini jadi bootable. Ya maaf aku gak bisa di anunya langsung karena jujur ini kita harus lihat dulu. Oke, kita masuk ke desktop, komputer. Let's see apakah bersih, dan jawabannya merah semua. Ya merah semua, dan ini semadaf kenapa nyasar, saya paling benci ini, dan semadaf juga gak bisa dihapus entah kenapa. Jadi ya sekalian nanti kalau udah ganti Windows biar bisa kehapus. Kita masukkan flash disknya, minimal ukurannya 8 GB ya. Jadi ini aku masukin ya, aku zoom dikit ya biar bisa jelas. Kecerahannya juga aku turunin. Woi, fokus. Nah gitu. Ini semadaf kenapa sih? Kita masukkan flash disknya ini ke dalam port yang bisa kita pakai. Oke, setelah nah udah ya, ini 7,25 GB free sorry. Dan berikutnya kita harus ya hilangin ini dan kita format tentunya, bukan di sini bang, tolong maaf. Klik kanan, udah itu kita format. Oke. Kapasitinya 7,26, oke bener, dan FAT32 default kilobytes. Oke. Start aja langsung, klik format. Yes. Nggak salah ngeklik aku kan? Oh ya, bootloader. Format complete. Kita close aja dan kosong, empty. Sekarang kita harus menginstal aplikasi yang ada di sini, yang ada di bootloader, dan ya ini dari modul cerdas ya. Karena aku bukan orang yang suka nyuri, jadi ya kita tandain aja untuk CC modul cerdas. Maksudnya dari channel YouTube modul cerdas gitu. Jadi sekarang kita install Power ISO dulu. Kita extract here. Tolong gini aja guys ya. Kita klik kanan, extract here. Oke, akhirnya udah masuk. Baca ini kita baca bentar. Nah ya, YouTube modul cerdas gitu guys ya. Dan kita masuk ke bagian Power ISO, kita install yang 64 sesuai dengan laptop kalian, karena laptopku di sini 64 MB. 64 apa udah intinya itu 64. Kita klik yang ini. Ya, untuk mengetahui 64 apa enggak, klik ini guys ya, komputer. Nah, udah itu kita klik yang bagian properties, gak kelihatan sayangnya. Kita zoom out dulu bentar. Nah, properties di bawah. Nah, gini aja ya. Properties. Ntar, itu ada error karena aku buka hal lain. Kita geser, malah AVG. Ancaman diamankan. Ntar guys, aku matiin antivirusnya. Oh, sebelum itu udah gini aja. 64 bit operating system, oke gitu. Ntar aku matiin AVG cleanernya guys. Woi. Ya ini AVG, file saya dihapus guys ya. Oke, hentikan. Setelah dihentikan proteksinya, moga aja si Smadaf nggak berulah dan CC cleaner juga nggak berulah. Ya. Ini dihapus filenya cuy sama si AVG. Jadi kita terpaksa harus ekstrakir lagi. Boleh guys. Yes tual gini aja. Nah, Power ISO kita buka aja aplikasinya ini. Jangan bilang sekarang giliran Smadaf atau Cici. Jadi
astaga madapnya di belakang. Karena aplikasi beres kan guys. Kita coba lagi guys untuk cek CG-nya udah mungkin enggak aman. Harus lancar. Tapi jadi itu adalah aplikasi bagi kalian matikan semua terus di laptopnya dan mati terus di teman langsung ini semadap gak bisa dimatiin guys, capek. Oke, setelah semadapnya tak matiin ternyata bisa guys ya. Ini power ISO, I agree. Udah itu kita install power ISO, jangan di local disk C karena penuh. Ya, komputer kita mungkin simpen di HDD. Oke. Dan free space. Oke. Dan sekarang kita install aja. Baka, ini semadap gak bisa saya hapus apa yuk? Close Windows. Oh, oke, ternyata komplit, cuman aku gak baca. Next. Dan file association, oke, satu drive, not virtual. Are you kidding? Langsung kita kok close sih? Close. Kalau gak salah bener sih yang saya pelajari. Oh iya bener ya guys ya. Ini ada power ISO. Jadi sekarang kita klik di bagian power ISO nya itu dan oke. Nah, power ISO-nya ini minta kode registrasi, jadi kita isi. Dan kodenya itu tersedia di sini. Nah, serial. Kok kosong? Halo? Ya, ini namanya Freon Ever1 CTRL-X biar sekali pakai. Username-nya dan kita pasang passwordnya. Serialnya, serial number. Jangan sampai hilang lagi, saya benci pembersih virus kalau begitu. Oke, dan udah itu kita klik oke. Thank you for registrations. Oke. Setelah aku cek-cek ternyata aku caranya salah. Jadi kita exit aja ini dulu. Dan kita buka tools. Oh ya, by the way ini flash disknya udah kita format. Kita klik yang bagian create bootable. Masukkan di source image view file. Ya. Kita masukkan data yang tadi, data yang untuk Windowsnya sendiri, instalasinya. Jadi kita klik Alt+E dan udah itu kita cari yang namanya bootloader ya, ada di sini. Dan ini bisa kalian download, gak bakal saya taruh di sini. Kalian buka aja channelnya si Modul Cerdas ya. Nah, udah kepilih ya. Udah itu ini bakal ke detect SanDisk Cruiser Blade 7 GB dan ini gak usah diubah-ubah katanya. Jadi kita start. Loh, kan aku udah register. Oh iya. Oke, continue. Proses ini kemungkinan makan waktu sekitar ya berapa? 10 menit katanya sih. Ntar ya, kita jeda dulu nyampe itunya selesai. Oke, setelah 7 menit akhirnya selesai juga. Dan nggak usah didengerin itu update ya. Oh ya, by the way juga cepat lambatnya dalam penulisan di flash disk kalian itu tergantung dengan kecepatan laptop yang pertama, dan yang kedua kecepatan si flash disk, yang ketiga juga adalah ukuran file yang akan kalian input ke si flash disk gitu. Jadi ini kita close saja. By the way kapan aku buka Chrome ya? Oke. Kita don't save. Astaga woi, udah saya klik tadi. Yes. Sekarang kita coba klik di bagian komputer, removable disknya. Oke, udah berubah ya. Boot, EV, source support, auto turn, boot manager, dan juga ada EV setup juga. Jadi hal yang akan kita lakukan berikutnya adalah bismillah harus berhasil.
Kita pasang ini dulu karena di sini saya mau ganti SSD. Kecuali kalian emang pengen ganti cuman install ulang aja ke Windows 10, kalian bisa tonton videonya dari channel belajar intinya adalah nanti yang saya sebut dari tadi itu guys ya. Sekarang kita akan ganti yang di bawah sini. Gimana caranya? Ya, tetap ditonton aja. Nah, karena kita bakal bongkar sekarang juga.